hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk sama-sama mendengarkan kisah dakwah Rasulullah SAW. Yang pada pagi hari ini kita sudah sampai ke episode ke-16, ya, tentang Perang Badar. Hadirin pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, sebelum kita membahas terkait Perang Badar, sebelumnya kita telah membahas bagaimana Rasulullah SAW membangun peradaban baru di kota Madinah, yang sebelumnya bernama kota Yasrib, kemudian berganti menjadi Madinah. Kota Rasulullah SAW, ya, tatkala Rasulullah SAW sampai di Madinah kemudian membangun kekuatan yang baru. Ya, bukan berarti Rasulullah SAW tidak mendapatkan perlawanan, tidak mendapatkan permusuhan dari musuh-musuh Islam. Rasulullah SAW semenjak datang di Madinah, maka semenjak itulah mulai didengungkan permusuhan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tatkala mendengar kedatangan Rasulullah SAW, maka mereka menyiapkan siasat-siasat. Agar apa? Agar memecah belah kaum muslimin. Karena orang-orang Yahudi ini mereka tidak suka, ya, dengan munculnya nabi yang tidak dari bangsa mereka. Sebelumnya mereka mengabarkan bahwa akan muncul seorang nabi di akhir zaman, ya, bahkan menakut-nakuti orang-orang Madinah. Namun tatkala mereka tahu bahwa Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata bukan dari kalangan Yahudi, maka mereka semua menyusun siasat untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana kisah yang diriwayatkan, ya, oleh Abdullah ibn Salam. Ya, Abdullah ibn Salam ini adalah seorang pemuka Yahudi, ya, ulamanya Yahudi. Seorang yang sangat dimuliakan oleh orang-orang Yahudi Madinah. Orang-orang tahu bagaimana kesalihannya, ya, kesalihannya Abdullah ibn Salam, bagaimana kejujurannya, bahwa Abdullah ibn Salam ini sayyiduna, pemimpin kami, wa benu sayyidina, dan anak dari pemimpin kami. Ini perkataan orang-orang Yahudi, ya, terkait Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam, ya, tatkala Rasulullah SAW sampai ke Madinah, maka bersegeralah, ya, pemuka Yahudi ini, ya, namun Abdullah ibn Salam berbeda dengan Yahudi-Yahudi yang lain. Abdullah ibn Salam ini memiliki kejujuran, memiliki hati yang bersih, ya, maka tatkala Rasulullah SAW sampai di Madinah, ya, Abdullah ibn Salam ingin membuktikan sendiri, ya, apakah ini benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang ada ciri-cirinya di kitab-kitab mereka. Karena orang-orang Yahudi ini seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang Yahudi ini tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar-benar utusan Allah. Mereka tahu ciri-ciri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui ciri-ciri anak mereka. Kita nih, tatkala punya anak, kita tahu, ya, tanda lahir anak kita. Ya, mungkin anak kita punya tai lalat di sebelah kiri lehernya misalkan, ya, atau memiliki tanda-tanda lahir yang lainnya.
Mereka tahu ciri-ciri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara detail, termasuk Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam membaca ciri-ciri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kitab Taurat. Ya, maka tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai, kemudian Abdullah ibn Salam datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Abdullah ibn Salam? Abdullah ibn Salam berkata, "Araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzabin." Tatkala aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baru ketemu ini. Apa kata Abdullah ibn Salam? Aku tahu bahwa wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah wajah seorang pendusta. Aku tahu bahwa ini adalah Rasul yang ciri-cirinya ada dalam kitab Taurat. Maka Abdullah ibn Salam pun kemudian bertanya terkait Islam, bertanya terkait Al-Quran. Ya, maka dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak lama Abdullah ibn Salam pun masuk Islam. Kemudian tidak lama setelah Abdullah ibn Salam ya masuk Islam, ya, masih dalam majlis bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti diriwayatkan ya oleh Abdullah ibn Salam sendiri. Kemudian orang-orang Yahudi ya, yang lainnya, ya, sekumpulan orang-orang Yahudi kemudian datang juga menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah ibn Salam tatkala melihat orang-orang Yahudi hendak datang, Abdullah ibn Salam pun kemudian masuk ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersembunyi di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hikmah yang ada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menyuruh Abdullah ibn Salam untuk bersembunyi di rumahnya. Ya. Untuk apa? Kita akan ketahui ya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Abdullah bin Salam untuk bersembunyi. Maka tatkala orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasul pun dengan hikmahnya kemudian bertanya Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma ra'yukum ya fi Abdullah ibn Salam?" Ya, Rasulullah SAW bertanya, bagaimana Abdullah ibn Salam di sisi kalian? Ya, bagaimana pendapat kalian terkait Abdullah ibn Salam? Bagaimana kedudukan Abdullah ibn Salam di mata kalian? Kata Rasulullah SAW. Maka orang-orang Yahudi tatkala ditanya demikian, orang-orang Yahudi nggak tahu kalau Abdullah ibn Salam ini bersembunyi di rumahnya Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang Yahudi berkata, "Hadza sayyiduna wa bnu sayyidina." Sesungguhnya Abdullah ibn Salam ini adalah pemimpin kita, orang yang terkenal dengan kesalihannya, orang yang sangat jujur, wa bnu sayyidina, dan anak dari pemimpin kita. Abdullah ibn Salam ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata orang-orang Yahudi. Lihat bagaimana Rasulullah SAW kemudian memancing orang-orang Yahudi. Lalu bagaimana pendapat kalian? Ya, seandainya Abdullah ibn Salam ya masuk Islam. Orang-orang Yahudi berkata, "Ma'adzallah, ya ma'adzallah, ya waliyadzubillah, ya kita berlepas diri ya, kita memohon kepada Allah agar tidak terjadi demikian. Gak mungkin Abdullah ibn Salam ini masuk Islam ya. Gak mungkin, kita gak percaya kalau Abdullah ibn Salam ini masuk Islam ya. Abdullah ibn Salam ini seorang yang sangat mulia gitu ya. Maka tatkala mendengar hal demikian ya, Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana kalau Abdullah ibn Salam ini masuk Islam? Ya. Kemudian tidak lama setelah itu Abdullah bin Salam pun keluar dari tempat persembunyiannya, kemudian berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah." Abdullah bin Salam di hadapan orang-orang Yahudi kemudian keluar dari persembunyiannya dan berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wa annaka Rasulullah, dan aku bersaksi sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala." Allahu Akbar. Ini apa yang akan dikatakan oleh orang-orang Yahudi
bahwa ternyata pemimpinnya masuk Islam. Ya, kemudian setelah mengetahui Abdullah ibn Salam di hadapan mereka masuk Islam, mereka pun berkata, wallahi huwa syarruna, demi Allah, kata orang-orang Yahudi, Abdullah ibn Salam ini adalah orang yang paling buruk di antara kita. Wa benu syarrina, dan adalah anak dari orang terburuk dari kalangan kita. Innahu kadzab. Abdullah ibn Salam ini orang yang pembohong. Abdullah ibn Salam ini pendusta. Lihat, sebelumnya beberapa menit sebelumnya mengatakan Abdullah ibn Salam seorang yang paling amanah, paling jujur, yang paling dihormati di antara orang-orang Yahudi. Ya, namun tatkala mereka tahu kebenaran, maka mereka pun mendustakan. Bayangkan, ya, inilah wataknya orang-orang Yahudi. Ya, mereka adalah kadzab, pembohong, pendusta. Ya, mereka orang-orang yang angkuh, yang menolak kebenaran. Maka Yahudi ya semenjak hari itu memutuskan untuk memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan hanya Yahudi, musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Madinah. Ya. Muncul juga orang-orang munafikin. Ya, tatkala melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kekuatan ya di Madinah, bersama orang-orang muhajirin ya, yang jumlahnya ratusan. Ya, ditambah lagi dengan kekuatan orang-orang Ansor, ya, orang-orang Ansor di Madinah. Ya, yang mereka ini adalah orang-orang Aus dan Khazraj. Ini adalah kabilah terbesar yang ada di Madinah. Orang-orang Aus dan Khazraj ini, kabilah-kabilah Aus dan Khazraj ini masuk Islam secara berbondong-bondong. Yang sebelumnya Aus dan Khazraj ini terjadi perang saudara di masa jahiliyah. Maka mereka bersatu untuk membantu, untuk mendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya. Maka orang-orang munafikin di bawah pimpinan Abdullah ya, ibn Ubay ibn Salul, ya, perlu dicatat, ini adalah Ra'sul munafikin, ya, kepalanya, pentolannya orang-orang munafik. Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini adalah calon ketua atau bisa dikatakanlah calon raja di Madinah. Ya, sebelum kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun semenjak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, maka Abdullah ibn Ubay ibn Salul pun ya kemudian tidak mendapatkan kekuasaannya karena orang-orang Madinah mempercayakannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka muncul rasa iri dengki dari Abdullah ibn Ubay. Maka Abdullah ibn Ubay pun membuat kelompok yang isinya adalah orang-orang yang munafik. Ya, mereka masuk Islam ya, hanya zohirnya saja. Adapun batinnya mereka memusuhi Islam. Batinnya mereka adalah orang-orang yang kufur. Maka di tengah permusuhan ya, dari orang-orang Yahudi, ya, dari orang-orang munafikin tadi, maka kehidupan Rasulullah SAW bersama orang-orang kaum muslimin, muhajirin khususnya yang berada di Madinah tidak aman. Ya, mereka tidak merasa aman. Kenapa? Karena mereka mendapatkan musuh, ya, yang juga musuh-musuh yang sama jahatnya seperti orang-orang kafir Quraisy. Ya, maka seperti diriwayatkan ya oleh Aisyah dalam hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya tatkala awal-awal hijrah ke Madinah, awal-awal berada di kota Madinah, ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap malam terjaga. Setiap malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjaga. Kenapa? Karena was-was. Ya, terlebih orang-orang dari munafikin ini mempunyai hubungan dekat dengan kafir Quraisy. Ya, mereka mengirim berbalasan surat. Ya, orang-orang kafir Quraisy kemudian mengatakan, kami akan mendukung kalian untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, maka diriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya berkata ya, di suatu malam, ya,
ketika Rasulullah SAW tidur di rumahnya Aisyah. Rasulullah SAW bersabda, "Laita rajulan yahrusuni hadhil lailah." Rasulullah SAW berkata, seandainya ada seorang laki-laki dari sahabatku yang menjagaku malam ini. Ini doanya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berharap ya kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada seorang yang menjagaku malam ini ya, agar aku bisa terlelap ya, agar aku bisa tidur, bisa istirahat, karena Rasulullah SAW bermalam-malam tidak bisa tidur sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak lama kemudian Rasulullah SAW mendengar ada seseorang yang datang ya, dengan membawa pedangnya. Rasulullah SAW mendengar tersebut dari hempasan kakinya, dari langkah-langkah kakinya. Maka Rasulullah SAW pun bertanya, "Man hadza?" Ya, siapa ini? Ya. Kemudian orang tersebut berkata, Ana Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya, aku Sa'ad ibn Abi Waqqas ya Rasulullah. Ana Sa'ad ibn Abi Waqqas ya Rasulullah. Ma ja'a bika ya Sa'ad, apa yang membuatmu datang malam-malam begini wahai Sa'ad? Sa'ad pun berkata, waqa'a fi nafsi khaufun ala Rasulillah. Ya, sesungguhnya aku tiba-tiba merasa ada ancaman. Aku takut sesuatu terjadi atasmu ya Rasulullah. Ya, faji'tu ahrusuka ya Rasulullah, maka aku datang untuk menjagamu malam ini ya Rasulullah. Ya, maka Rasulullah SAW pun mendoakan kebaikan bagi Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian Rasulullah SAW pun akhirnya bisa tertidur malam itu karena sudah dijaga oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya, dan kaum muslimin ya bergantian menjaga Rasulullah SAW. Ya, karena kondisi yang sangat kritis. Dan yang mendapati hal tersebut ya, tidak hanya Rasulullah SAW yang takut atas atas tidurnya ya, ketika tidur kemudian takut atas dirinya, itu tidak hanya Rasulullah SAW. Para sahabat ya, baik muhajirin maupun ansar, semuanya ketakutan. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwa mereka wa kanu la yabituna illa bisilah wala yusbihuna illa fih. Dikatakan bahwa kalau malam hari kaum muhajirin dan ansar hendak tidur, maka mereka tidur dengan bersanding ya, atau katakanlah menggunakan bantal yang berupa adalah pedang-pedang mereka. Ya, di sisi-sisi mereka adalah pedangnya. Ya. Mereka nggak bisa tidur kecuali mereka memegang pedang, ya, memegang senjata, ya, radhiyallahu anhum. Belum lagi ternyata orang-orang dari kafir Quraisy. Ya, jangan kira orang-orang kafir Quraisy tatkala Rasulullah SAW hijrah ke Madinah kemudian mereka mengikhlaskan begitu saja. Orang-orang kafir Quraisy tatkala Rasulullah SAW hijrah ya ke Madinah, maka mereka berjanji, mereka mengancam orang-orang muhajirin. Apa kata mereka? Wallahi sanatikum fanastasilukum. Demi Allah, kami akan menyerang kalian, kami akan datangi kalian di Madinah. Fanastasilukum, kami akan habisi kalian ya, seluruhnya di Madinah. Lihat, ini adalah ancaman orang-orang kafir Quraisy. Ya. Belum selesai sampai di situ. Orang-orang Quraisy tatkala melihat ya harta-harta kaum muslimin ditinggalkan di Mekah. Karena orang-orang muhajirin tatkala hijrah dari Mekah ke Madinah, apakah harta-hartanya dibawa bersama mereka? Enggak. Ya. Mereka hijrah tanpa membawa harta benda. Mereka hijrah hanya membawa pakaian yang digunakan. Ya. Rumahnya ditinggalkan, harta bendanya yang dikumpulkan bertahun-tahun ditinggalkan di Mekah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy? Mereka kemudian mengambil paksa, ya, disita seluruh seluruh harta-harta kaum muhajirin di Mekah, ya, diambil oleh
orang-orang kafir Quraisy, ya, yang kemudian nanti dimasukkan ke dalam kafilahnya, ya, diperdagangkan menuju Syam. Abdurrahman ibn Auf yang sebelumnya kaya raya, harta bendanya habis, ya, diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya, dan sahabat-sahabat mulia yang lainnya. Maka tatkala kondisi yang begitu kritis, ya, Rasulullah SAW mendapatkan perlawanan di Madinah dari orang-orang munafikin, orang-orang Yahudi. Kemudian juga Rasulullah SAW mendapatkan ancaman dari Mekah. Bahkan Mekah yang menyuruh orang-orang seantero Arab, ya, untuk memusuhi Rasulullah SAW. Orang-orang Arab siap untuk menyerang Rasulullah SAW di Madinah. Bayangkan, ya. Hingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kemudian menurunkan ayat, ya, yang isinya adalah diizinkannya, ya, Rasulullah SAW untuk mengangkat senjata. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Hajj ayat 39. Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang, ya, telah diizinkan untuk mengangkat senjata bagi orang-orang yang diperangi, ya, biannahum zulimu, karena sesungguhnya, ya, mereka adalah orang-orang yang dianiaya, kaum muslimin, ya, diperangi, diusir dari rumahnya, diusir dari kampung halamannya di Mekah. Harta-hartanya dirampas oleh kafir Quraisy. Mereka orang-orang yang dianiaya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan ayat yang mengizinkan kaum muslimin untuk mengangkat senjatanya melawan permusuhan dari orang-orang kafir Quraisy. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan, sesungguhnya Allah yang maha kuasa, ya, atas menolong hamba-hambanya, menolong kaum muslimin, ya. Maka disinilah, ya, umat Islam kemudian mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengangkat senjata melawan orang-orang yang menganiayanya. Maka Rasulullah SAW setelah turun ayat tadi, ya, Rasulullah SAW kemudian membuat pasukan-pasukan kecil. Ya, Rasulullah SAW mengangkat Hamzah, kemudian mengutus Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya, kemudian mengutus juga Ubaidah bin Harith, ya, dalam pasukan-pasukan kecil. Yang gunanya untuk apa? Bukan untuk menyerang kota Mekah, ya, bukan untuk memusuhi orang-orang Mekah. Tidak lain adalah mereka, ya, Rasulullah SAW mengutus pasukan-pasukan kecil ini adalah untuk menyerang kafilah-kafilah dagang Quraisy, ya, kafilah-kafilah dagang Quraisy yang hendak pergi ke Syam ataupun dalam perjalanan pulang dari Syam menuju ke Mekah. Karena jalannya, ya, jalan dari Mekah ke Syam ini tidak jauh dari Madinah. Ya, jadi Rasulullah SAW hendak mencegat, ya, hendak menyerang kafilah-kafilah tersebut. Kenapa? Karena sesungguhnya, ya, harta-harta orang muhajirin ada dalam kafilah-kafilah orang-orang Quraisy. Ya, harta-harta kaum muhajirin dirampas kemudian diperjualbelikan, ya, dijadikan modal untuk berdagang ke Syam. Sesungguhnya harta-harta yang ada di kafilah tersebut terdapat harta-hartanya orang-orang muhajirin. Maka Rasulullah SAW hendak mengembalikan harta-harta kaum muslimin yang ada pada kafilah-kafilah dagangnya orang-orang Quraisy. Ya, maka tadi dikirim, ya, Asadullah. Siapa Asadullah? Yaitu Hamzah, ya, yang tidak lain adalah pamannya Rasulullah SAW radhiyallahu an. Kemudian dikirim juga Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya, dalam perang dalam pasukan Kharrar. Ya, Hamzah tadi dalam perang Saiful Bahar. Kemudian dikirim juga Ubaidah bin Harith dalam perang Rabigh.
gitu ya. Dan Rasulullah SAW sendiri pun beberapa kali keluar ya dalam pasukannya ya dalam perang Safwan, kemudian Dzul Ushairah, Buat dan lain-lainnya. Namun dalam pasukan-pasukan ini ternyata tidak berhasil. Ya, seluruh pasukan yang dikirim oleh Rasulullah SAW gagal untuk menyerang kafilah-kafilah dagang orang-orang Quraisy. Ya. Hingga akhirnya nanti pada tahun kedua Hijriyah. Ya, ini semenjak hijrah Nabi SAW kita tidak lagi menggunakan tahun kenabian. Ya, kalau sebelum-sebelumnya kita membahas bagaimana sejarah Rasulullah SAW tahunnya tahun kenabian, ya minan nubuwah, ya asanah diutusnya Rasulullah SAW. Ya 13 tahun ya Rasulullah SAW berada di Mekah tadi ya, maka perhitungannya ketika itu adalah tahun kenabian semenjak Rasulullah SAW diutus, diangkat menjadi Rasul. Maka semenjak hijrah kita menggunakan tahun Hijriyah, ya tahun kedua Hijriyah. Rasulullah SAW mendengar informasi ya dari mata-matanya SAW bahwa an-na'iran ya bahwa kafilah-kafilah Quraisy dalam perjalanan pulang dari Syam menuju ke Mekah ya bi alfi ba'ir ya jumlahnya ada 1000 onta. Bayangkan 1000 onta ini jumlah yang sangat banyak ya. Yang memuat ya 1000 onta ini membawa berapa? Ya membawa khamsuna alfa dinar ya, membawa 50.000 dinar. Bayangkan 50.000 dinar ACP. Berapa tuh kurang lebih ACP? Kalau terakhir kali Ana tahu ya, Ana dulu pernah gitu ya beli dinar. 1 dinar itu kurang lebih 2,2 juta. Ya, 2.200.000 itu dulu. Kurang lebih alat beli tahun 2015 itu kurang lebih. Namun sekarang ini apalagi di masa pandemi naik harga emas mungkin 3 juta kurang lebih mungkin ya. Nah belum lihat lagi, belum Ana update gitu ya harga dinar untuk sekarang. Yang pasti 1 dinar itu kebeli 1 kambing ya dari dulu sampai sekarang. Nggak ada inflasi, nggak ada yang namanya inflasi untuk mata uang dinar. Maka 50.000 dinar kurang lebih kalau 3 juta 150 miliar jumlahnya. Dan itu berisi harta-hartanya kaum muslimin ya yang dijarah oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah SAW ya kemudian menyeru kaum muslimin, ya hadza airu Quraisy fiha amwaluhum. Ya ini adalah kafilah dagangnya Quraisy ya, di dalamnya adalah harta-harta mereka. Ya di dalamnya juga adalah harta-harta kalian ya yang dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, fakhruju ilaiha, maka hendaknya kita keluar ya untuk menyerang kafilah ini. La'allallaha yunafilukumuha. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang baik ya atas harta-harta yang kita miliki yang dijarah oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, dan ini perlu diketahui ya, jumlah 1000 onta yang dimiliki oleh kafilah dagang Quraisy tadi ya di bawah pimpinannya Abu Sufyan ya hanya dijaga oleh arba'una rajulan ya 40 orang saja yang menjaga kafilah tadi ya, kafilahnya Abu Sufyan ya, harta yang sangat banyak tapi yang menjaganya cuma 40 orang. Maka Rasulullah SAW melihat ini adalah kesempatan emas ya untuk menyerang kafilah Quraisy ya, di bawah pimpinan Abu Sufyan. Ya sebelum Abu Sufyan ini Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir. Maka Rasulullah SAW pun kemudian menyeru kaum muslimin untuk keluar. Ya namun seruan ini tidak wajib ya karena yang dihadapi hanya 40 orang. Ya, maka Rasulullah SAW hanya menyeru orang-orang yang hendak keluar ya, yang siap. Ya, maka tidak seluruhnya kaum muslimin turun ketika itu, hanya sebagian saja.
Ya, hanya sebagian kaum muslimin yang kemudian turun untuk menyerang kafilah Abu Sufyan. Ya. Maka dalam riwayat ya dikatakan bahwa fakharaja ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 300 wa bid'ata asyara rajulan. Ya, keluarlah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlahnya 313 ya sampai 317 ya kaum muslimin. Pendapat yang kuat mengatakan jumlahnya 313 ya kaum muslimin, yang isinya adalah 82 muhajirin ya, dan mayoritasnya adalah orang-orang Ansor yang jumlahnya adalah 231 Ansor. Ya, 231 Ansor dan 82 Muhajirin ya, sehingga jumlahnya 313. Dan Ansor sendiri ya ini terbagi menjadi dua ya, dari 231 ini 170-nya dari Aus, 170-nya dari Khazraj, dan 61 dari Aus. Ya, 61 dari kabilah Aus ya, kemudian 170 dari Khazraj. Ya. Jumlah yang sedikit ya dibanding jumlah kaum muslimin yang ada sebenarnya ya, karena memang yang dihadapi adalah bukan pasukan ya, hanya kafilah dagang. Kemudian berapa jumlah ontanya? Jumlah ontanya adalah sab'una ba'iran, 70 onta ya, 70 onta untuk 313 kaum muslimin. Maka bergantian, yang kaum muslimin bergantian untuk menunggang onta, ya bergantian. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun bergantian. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bahwa menunggangi satu onta ya untuk 3 orang. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Ali bin Abi Thalib, kemudian bersama satu orang lagi bernama Mirsad ibn Abi Mirsad. Nah ini 3 orang bergantian satu unta. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ali bin Abi Thalib kemudian berkata, ya Rasulullah, biarkanlah engkau yang naik ontanya. Ya, biar kami yang jalan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, tidak. Ya, sesungguhnya aku pun butuh pahala sebagaimana kalian membutuhkan pahala. Ya, kalian bersusah payah berjalan menuju Badar, begitupun aku ya butuh pahala ya untuk sebagaimana kalian membutuhkan pahala. Dan sesungguhnya aku ya lebih kuat daripada kalian dalam berjalan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling terkuat, orang yang paling pemberani Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bergantian untuk menunggangi onta. Ya, 70 onta saja, bayangkan. Ya, wa farsan, dan hanya ada 2 penunggang kuda. Biasanya dalam perang itu butuh berapa persen dari dari pasukan ya. 20% sampai 30%-nya dibutuhkan adalah penunggang kuda. Ya. Kavaleri ya gitu ya, pasukan kavaleri gitu ya. Pada pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya ada 2 ya, dan 2 penunggang kuda ini tidak lain adalah sahabat yang mulia Az-Zubair bin Awam ya, kemudian satu lagi adalah Al-Miqdad ya, Az-Zubair ibn Al-Awam, dan satu lagi adalah Al-Miqdad. Ini 2 penunggang kudanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan liwa, ya, memberikan panji komando utamanya, ya, kepada Mus'ab ibn Umair. Ya, Mus'ab ibn Umair ini memegang panji komando utama, ya, kaum muslimin. Ya, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi pasukan. Ya, yang satu merupakan pasukan muhajirin, ya, yang panjinya dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, komandonya dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian pasukan Ansar yang merupakan mayoritas, ya, yang panjinya dipegang oleh sahabat yang bernama Sa'ad ibn Mu'adz. Ya, sedangkan komando utamanya,
Ya, meskipun panjinya dipegang oleh Mus'ab ibn Umair, namun komando utamanya tetap dipegang langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang turun menuju ke medan perang. Maka keluarlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya menuju Badar ya untuk menyerang kafilah Abu Sufyan ya, yang jumlahnya cukup besar dan hanya dijaga oleh arba'una rajulan, 40 orang saja. Abu Sufyan ya yang merupakan seorang pemimpin Quraisy yang juga cerdas. Ya, Abu Sufyan ini orang yang cerdas dan juga punya kewaspadaan. Abu Sufyan tahu bahwa jalan yang ditempuhnya ini jalan yang sangat berbahaya, ya melewati jalanan yang tidak jauh dari Madinah. Ya. Maka Abu Sufyan tatkala di perjalanan ya selalu mencari informasi. Ya, dikirim mata-mata oleh Abu Sufyan. Ya, dikirim juga informan-informan, gitu ya. Maka tatkala Abu Sufyan bertemu oleh seseorang di jalan, Abu Sufyan selalu bertanya, bagaimana keadaan perjalanan? Apakah perjalanannya aman? Ya, maka Abu Sufyan ya tiba-tiba mendapat kabar yang tidak baik. Ya, bagi Abu Sufyan, bagi orang-orang kafir Quraisy. Ya, tidak lama kemudian Abu Sufyan dapat informasi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah keluar bersama pasukannya untuk menghadang kafilahnya Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan pun ketakutan. Ya, Abu Sufyan kemudian mengirim seseorang bernama Damdam. Ya, Damdam ini kemudian dikirim menggunakan kuda tercepatnya yang ada di situ. Maka Damdam pun kemudian lari dengan kudanya ya begitu cepat menuju ke Mekah untuk apa? Untuk meminta bantuan dari orang-orang Mekah. Ya, Abu Sufyan tahu tidak mungkin 40 orang ya yang menjaga kafilahnya bisa menghadapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pergilah Damdam. Ya, ketika sampai ke Mekah, Damdam kemudian berkata, Al-Latimah, Al-Latimah, ya ma'asyara Quraisy, Al-Latimah, Al-Latimah. Wahai orang-orang Quraisy, kata Damdam. Ya. Ya, selamatkan kafilah kalian. Ya, Al-Ghauth, Al-Ghauth. Ya, berikanlah pertolongan untuk kafilah-kafilah dagang kalian. Ya, sesungguhnya kafilah kalian ya yang di bawah pimpinan Abu Sufyan telah dicegat, ya akan dicegat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan dicegat oleh Muhammad ya bersama pasukannya. Maka siapkanlah pasukan kalian untuk menyelamatkan kafilah dagang kalian. Ya, orang-orang Quraisy yang mendengar seruan dari Damdam, ya maka keluarlah seluruh pemuka-pemuka Quraisy. Ya, tidak ada yang tersisa satupun dari pemuka-pemuka Quraisy kecuali mereka keluar untuk menghadapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kecuali ada Abu Lahab. Ya, Abu Lahab ini nggak ikut keluar. Ya, karena Abu Lahab kemudian menyuruh seseorang untuk menggantikannya. Ya, dia punya utang kepada Abu Lahab. Ya, sebagai gantinya Abu Lahab mengatakan, kamu menggantikanku dalam perang Badar ini. Gitu ya. Ini Abu Lahab. Ya. Maka disiapkan pasukan yang begitu besar. Ya. 1.300 pasukan. Ya. Alfun wa thalathumi'ati muqatil. Ya. 1.300 pasukan. Ya. Disiapkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Wa mi'atu faras. Ya. Dan 100 kuda. Ya. Bayangkan 100 kuda melawan 2 kudanya kaum muslimin. Ya. Kalah jumlah kaum muslimin. Ya. Wasittu mi'ati dir, ya 600 perisai dan onta yang begitu banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Ya, untanya orang-orang kafir Quraisy ini begitu banyak ya. Setiap dari orang-orang kafir Quraisy mengendarai untanya masing-masing. Ya. Maka berjalanlah itu kaum kafir Quraisy ya menuju Badar. Ya, untuk menghadapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bawah pimpinan siapa? Di bawah pimpinan Fir'aunu hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini. Nah, siapa Fir'aunnya umat ini? Tidak lain adalah Abu Jahal. Ya, Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Ya. Maka
seperti yang Allah Subhanahu wa taala ya sampaikan ya kepada kaum muslimin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya memberitakan bagaimana keluarnya orang-orang kafir Quraisy ya. 1.300 pasukan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bagaimana orang-orang kafir Quraisy tatkala keluar ya dari Mekah. Bagaimana keadaan mereka? Ya Rasul Allah Subhanahu wa taala memberitahu ya, bahwa mereka keluar dengan batara, ya, dengan angkuhnya, wari'a'an nas, dan mereka keluar dengan sikap ria agar orang-orang mengetahui kekuatan mereka, agar mereka mendapatkan pujian dari orang-orang seantero Arab. Ya, wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menutupi jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kaum muslimin, "Wala takunu", janganlah kalian seperti orang-orang yang keluar dengan angkuhnya, dengan sombongnya, dengan riaknya. Ya, keluarlah kalian ya untuk jihad fi sabilillah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan karena keangkuhan, bukan karena kesombongan, bukan karena dunia sebagaimana orang-orang kafir Quraisy keluar karena dunia. Maka Abu Sufyan ya yang tadi sudah disampaikan, Abu Sufyan seorang yang sangat cerdas ya, yang sangat mengerti taktik dalam peperangan. Abu Sufyan kemudian tatkala sampai di Badar, ya, Abu Sufyan ini terlebih dahulu sampai di Badar. Ya. Abu Sufyan kemudian melalui mata-matanya, ya, menanyakan bagaimana keadaan pasukan kaum muslimin. Dari informannya maka Abu Sufyan mengetahui ya bahwa kaum muslimin ya hendak menyerang mereka di Badar. Kaum muslimin hendak mencegat kafilahnya Abu Sufyan tepat di Badar sebelum nanti sampai di kota Mekah. Ini Badar perlu diketahui adalah jalur utama, ya, jalur utama orang-orang dari Syam menuju ke Mekah. Maka Rasulullah SAW ya diketahui oleh Abu Sufyan hendak menyerang kafilahnya tepat di Badar. Maka Abu Sufyan ketika mengetahui hal tersebut, Abu Sufyan pun akhirnya memutar arah kafilahnya. Ya, kafilahnya kemudian diarahkan menuju barat. Ya, menggunakan jalur alternatif. Ya, yang biasanya menggunakan jalur di Badar kemudian menggunakan jalur alternatif. Maka Abu Sufyan pun akhirnya selamat. Ya, Abu Sufyan pun akhirnya tidak terkejar oleh pasukannya kaum muslimin. Mendengar hal tersebut, ya, pasukan kafir Quraisy yang sudah keluar dengan jumlah 1.300, gitu ya, mendengar informasi bahwa kafilahnya Abu Sufyan ternyata telah selamat, maka mereka pun riang gembira. Ya, sebagian besar dari pasukan pun akhirnya mengatakan, kami akan pulang menuju ke Mekah karena kami keluar hanya untuk menjaga kafilahnya Abu Sufyan yang jumlahnya sangat besar, yang merupakan harta kita. Maka kalau kafilahnya telah lolos, telah selamat, buat apa kita menghadapi Rasulullah SAW? Buat apa kita berperang menghadapi Muhammad SAW? Ya. Namun pimpinan mereka, ya, Abu Jahal, yang mendengar desas-desus di antara tentaranya, ya, hendak pulang, ya, menuju ke Mekah. Abu Jahal pun dengan sombongnya berkata, ya, wallahi, demi Allah, la narji'u hatta narudda Badran. Demi Allah, kami tidak akan pulang. Ini pimpinannya, ya, jenderalnya orang-orang kafir Quraisy. Kami tidak akan pulang sampai kita menguasai kembali Badar.
Ya. Fanuqimu biha thalathan fananharul jazur. Ya, kita akan bermalam di Badar selama 3 hari. Ya, kita akan sembelih unta. Ya, kita makan-makan di sana. Nut'imut ta'am. Ya, kita makan-makan di sana. Ya. Wa naskil khamar, kita minum minuman khamar nanti di sana. Ya, nanti diiringi dengan nyanyian-nyanyian biduan. Ya. Kita akan lihat, ya, kita akan perlihatkan bagaimana kekuatan orang-orang Quraisy, ya, sehingga orang-orang seantero Arab, ya, akan segan dengan kita, dengan kekuatan orang-orang Quraisy. Ya, kita akan perlihatkan kepada mereka kekuatan yang ada pada Quraisy. Ini bagaimana angkuhnya, sombongnya Abu Jahal. Ya. Maka sebagian besar pasukan kafir Quraisy pun akhirnya menyetujui pendapatnya Abu Jahal. Ya, kecuali nanti ada 300 orang dari Bani Zahra. Ya, 300 orang dari Bani Zahra di bawah pimpinan Al-Akhnas ibn Syuraik. Kemudian Al-Akhnas ibn Syuraik berpendapat bahwa yang kita cari tidak lain adalah untuk menjaga kafilah ini selamat dari Rasulullah SAW. Maka tatkala kafilah telah selamat, maka tidak ada urusan lagi dengan Muhammad. Biarkanlah Muhammad bersama pasukannya. Kembalilah 300 orang bersama Al-Akhnas ibn Syuraik, ya, dari Bani Zahra. Ini Bani Zahra ini masih ada kekeluargaan dengan Rasulullah SAW. Ya, Bani Zahra ini adalah kabilahnya Aminah. Ya, kabilah dari ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kabilah dari ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya pulang, ya, bersama 300 pasukannya. Maka tersisa 1000 tentara kaum kafir Quraisy. Ya, yang kemudian terus melanjutkan menuju Badar, ya, untuk menghadapi kaum muslimin. Lalu bagaimana keadaan tentara kaum muslimin? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendengar ternyata kafilah yang hendak dicegatnya lolos. Ya, yang dicari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa? Kafilahnya Abu Sufyan. Ya, untuk mengembalikan harta-hartanya kaum muslimin, kaum muhajirin. Ya, yang jumlahnya cukup fantastis tadi, ya, 50.000 dinar. Itu tujuan keluarnya kaum muslimin. Ternyata kafilahnya telah lolos, ya, telah selamat, ya. Dan ternyata kaum kafir Quraisy telah menyiapkan 1000 pasukan, 1300 pasukan untuk menghadapi kaum muslimin. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian mengadakan rapat darurat, ya, majelis syuro darurat. Kenapa? Karena secara taktis, ya, taktis kaum muslimin ini jauh kesiapannya, ya, untuk menghadapi kaum kafir Quraisy. Ya, bayangkan, pasukan berkudanya hanya 2, ya, jumlahnya 313, dan mereka keluar tidak untuk berperang. Ya, makanan yang dibawa oleh pasukan kaum muslimin tidak banyak. Ya, mereka hanya menyiapkan untuk beberapa hari saja, karena untuk menghadapi kafilah dagang lebih mudah, ya, tidak butuh waktu berhari-hari. Ya, maka kaum muslimin tidak siap untuk berperang. Ya, jumlahnya hanya sedikit dan sebagiannya yang lain ditinggalkan di Madinah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengadakan rapat darurat bersama seluruh tentara kaum muslimin, ya, bersama komandan-komandannya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ashiru alayya ayuhan nas, wahai kaum muslimin, ya, berikanlah pandangan-pandangan kalian kepadaku, wahai kaum muslimin." Maka berdirilah, faqama Abu Bakar, berdirilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun berkata perkataan-perkataan yang baik. Ya, Abu Bakar As-Siddiq kemudian memuliakan Rasulullah SAW. Ya Rasul, ya, lakukanlah apapun yang engkau inginkan ya Rasulullah.
Ya, sesungguhnya kami akan selalu mendukungmu wahai Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memuji Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kemudian berdiri juga Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Berkata perkataan yang sama yang juga menyiratkan bahwa mereka akan berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun persiapan tidak ada, ya, tapi kita akan menghadapi orang-orang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala bersamamu ya Rasulullah. Kata Abu Bakar dan kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian faqama Al-Miqdad, berdiri juga Al-Miqdad, ya Ibn Amr. Ya, kemudian berkatalah Al-Miqdad dengan lantangnya, "Imdi ya Rasulullah, maju ya Rasul." Ya. Fawallahi, demi Allah, ya sesungguhnya kami tidak akan berkata seperti perkataan Bani Israel kepada Musa. Ya, sesungguhnya Bani Israel berkata kepada Musa, "Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Ya, orang-orang Bani Israel tatkala hendak berperang bersama Nabi Musa, apa kata Bani Israel? Ya, "Pergilah engkau wahai Musa bersama Tuhanmu, faqatila, maka peranglah kalian." Ya, "Inna hahuna qa'idun." Kami akan menunggumu di sini. Ya, kami akan menunggu Musa. Ya, di sini kami nggak ikut perang bersama Musa. Peranglah kalian, kami akan duduk-duduk di sini menunggu hasilnya seperti apa. Ini orang-orang Bani Israel. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak akan berkata demikian, kata Al-Miqdad. Ya, walakin idhab, ya tetapi pergilah ya Rasulullah. Idhab anta wa rabbuka, pergilah engkau bersama Rabbmu. Faqatila, maka berperanglah engkau. Inna ma'akuma muqatilun, sesungguhnya kami akan ikut berperang bersamamu ya Rasulullah. Kami akan ikut memusuhi musuh-musuhmu ya Rasulullah. Dimanapun engkau menyuruh kami, kami akan mengikutimu ya Rasulullah. Al-Miqdad ibn Amr. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memuji ya perkataan Al-Miqdad ya, ibn Amr. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih merasakan kegelisahan. Kenapa? Karena 3 orang tadi, ya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Al-Miqdad ibn Amr, ketiganya ini adalah dari Muhajirin. Sedangkan pasukan kaum muslimin dari Muhajirin maupun Ansar. Ya, bahkan mayoritasnya dari mana, ACP? Dari Ansar, ya. 231. Ya, kaum Muhajirin cuma 82. Ya, sebagian kecil kaum Muhajirin. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berharap ya ada orang-orang dari Ansar yang kemudian mengutarakan pendapatnya. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Ayyuhan nas, ashiru alayya ayyuhan nas." Wahai pasukan kaum muslimin, berikanlah pendapat kalian lagi wahai kaum muslimin. Ya. Dan komandan kaum Ansar ya yang tidak lain adalah Sa'ad ibn Mu'adz. Ya, Sa'ad ibn Mu'adz tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa berikanlah pendapat kalian, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendengar pendapat-pendapat dari Abu Bakar, dari Umar, dari Al-Miqdad, tapi terlihat Rasulullah belum puas. Sa'ad ibn Mu'adz mengetahui hal tersebut. Ya, Sa'ad ibn Mu'adz menangkap kegelisahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdirilah Sa'ad ibn Mu'adz yang mewakili orang-orang Ansar. Ya, Sa'ad ibn Mu'adz ini diriwayatkan ya merupakan Siddiqul Ansar. Ya, Siddiqnya orang-orang Ansar. Ya, kalau Siddiq hadhil umat secara keseluruhan, ya Siddiq umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Namun ada Siddiq dari Ansar yang tidak lain adalah Sa'ad ibn Mu'adz. Ya. Ini Sa'ad ibn Mu'adz ini juga yang merupakan sahabat yang sangat mulia. Ya, Sa'ad ibn Mu'adz ini masuk Islam hanya 6 tahun. Ya, hanya 6 tahun masuk Islam. Ya, radhiyallahu an. Namun lihat, ya, tatkala nanti
Ya, meninggalnya Sa'ad ibn Mu'adz. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihtazzal 'arsy bimauti Sa'ad ibn Mu'adz." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Sa'ad ibn Mu'adz meninggal, ya, sesungguhnya Arsyur Rahman, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala bergoncang, ya, dengan kematiannya Sa'ad ibn Mu'adz. Ini bagaimana kemuliaannya Sa'ad ibn Mu'adz, ya, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya 6 tahun, bayangkan. Hanya 6 tahun kita masuk Islam dari kecil, Cepi. Gitu ya. Kira-kira apa andil kita untuk Islam? Ya, mungkin nggak ada yang bergoyang ketika kita wafat nanti. Ini tatkala Sa'ad ibn Mu'adz meninggal, Arsyur Rahman ihtaz, ya, berguncang arsy Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Sa'ad ibn Mu'adz? Ya, Sa'ad ibn Mu'adz tatkala kemudian berdiri mewakili orang-orang Ansar. Sa'ad ibn Mu'adz kemudian berkata, "Faqad amanna bika ya Rasulullah." Sesungguhnya kami telah beriman kepadamu ya Rasulullah. Wa saddaqnak, dan kami membenarkan seluruh perkataanmu wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, imdi ya Rasulullah lima arad, ya, majulah ya Rasulullah, ya, majulah kemanapun engkau inginkan ya Rasulullah, ya, fawallahi, demi Allah, ya, fawalladzi ba'atsaka bil haqq, ya, demi zat yang mengutusmu ya Rasulullah, law ista'radta bina hadzal bahr, ya, andai kata engkau menyuruh kami untuk mengarungi lautan, ya, dengan ombaknya, dengan badainya ya Rasulullah, ya, fahudtahu lakhadnahu ma'ak, kemudian engkau mengarunginya, maka niscaya kami akan mengarungi, ya, lautan yang begitu luas, ya, dengan ombaknya, dengan badainya. Ma takhallafa minna rajulun wahid, ya, demi Allah tidak ada satupun di antara kami yang akan tertinggal. Kami semua akan maju bersamamu ya Rasulullah. Kemanapun engkau menyuruh kami untuk pergi, kami akan pergi bersamamu ya Rasulullah. Sesungguhnya kami tidak sedang menghadapi musuh-musuh Allah besok, ya. Inna la sabrun fil harb, sesungguhnya kami sangat tegar dalam peperangan. Sidqan fil liqa, kami tangguh dalam peperangan ya Rasulullah, ya. Fasir bina ala barakatillah, maka berjalanlah ya Rasulullah, majulah ya Rasulullah atas barakat Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kaum muslimin, ya, kemudian tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengar bagaimana Sa'ad ibn Mu'adz yang merupakan perwakilan dari orang-orang Ansar, ya, kemudian menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak akan gentar ya Rasulullah. Kami akan selalu bersamamu ya Rasulullah, kemanapun engkau pergi ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian tenang hatinya. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu, ya, ada di antara kaum muslimin, ya, yang tatkala ternyata mereka dihadapkan dengan peperangan, kemudian ciut hati mereka. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada sebagian kaum muslimin, ya, yang tatkala ternyata dihadapkan dengan musuh yang jumlahnya jauh lebih besar, dengan persiapan yang jauh lebih matang, ya, dibanding kaum muslimin yang tidak punya persiapan apa-apa, ya, ala kadarnya, ya, tidak ada pemanah, tidak ada pasukan berkuda kecuali hanya 2, ya, dan lain-lainnya, ya, yang secara matematika, ya, secara matematis kaum muslimin, ya, akan sangat mudah dikalahkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan penguatan dari komandan-komandan kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tenang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian mengabarkan, siru wa abshiru, siru wa abshiru, ya, majulah kalian semua, wa abshiru, dan bergembiralah kalian, ya, bergembiralah kalian karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menjanjikan kemenangan atas
atas kaum muslimin. Ya, wahai kaum muslimin, bergembiralah kalian. Ya, meskipun jumlah kita sedikit, meskipun perbekalan kita sangat minim, meskipun pedang-pedang kita tidak sekuat dan tidak menggunakan perisai-perisai seperti orang-orang kafir Quraisy. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita wahai kaum muslimin. Ya, maka pergilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menuju Badar. Dan kisah ini masih panjang ACP. Apakah kita teruskan apa dicukupin terlebih dahulu ini ACP? Cukupin terlebih dahulu mungkin. Ditambahkan beberapa ini lagi mungkin Ustaz, beberapa episode lagi. Masya Allah. Atau kalau ada yang perlu disampaikan lagi silakan masih ada. Masya Allah. Beberapa. Mungkin bisa kita teruskan di episode selanjutnya mungkin ya CP ya. Insya Allah kita akan bahas bagaimana peperangan Badar terjadi secara rinci. Ya, bagaimana nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berdoa ya yang terkenal ya doa perang Badar. Ya, doa perang Badar yang kemudian memang doa perang Badar yang didoakan oleh Rasulullah SAW kemudian bahkan disalahgunakan ACP ya, untuk pilpres gitu. Pilpres kemarin bahkan sebagian berdoa dengan doa perang Badar yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini ada keliru gitu ya, keliru karena memang tatkala pilpres berbeda dengan perang Badar. Ya, perang Badar antara kafir Quraisy menghadapi kaum muslimin yang apabila kaum muslimin kemudian kalah di perang Badar ya maka falan tu'bad fil ard, maka tidak akan lagi Allah Subhanahu wa taala disembah di muka bumi. Ya, sedangkan pilpres ini antara kaum muslimin dengan kaum muslimin. Masya Allah. Ya, yang memilih Fulan itu juga kaum muslimin dan calonnya juga kaum muslimin. Yang memilih nomor 2 juga kaum muslimin ya, dan calonnya juga merupakan kaum muslimin. Dan maka ini salah kaprah gitu ya, salah kaprah tatkala doa perang Badar digunakan dalam doa pilpres. Ya, doa pilpres kemarin gitu ya, Masya Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Ya, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.